Oke guys, kita lanjut lagi untuk tutorial Pi Network-nya. Kita klik aja ke menu yang di samping kiri atas ini. Kita masuk ke menu Mainnet. Ya, kita klik daftar periksa Mainnet. Ya, bagi kamu yang sudah menyimak video sebelumnya, tentu sudah paham ya. Kamu sudah menyelesaikan langkah-langkah berikut ini yang sudah hijau ini warnanya. Yang pertama, unduh aplikasi Pi Browser, selesai. Sudah selesai. Yang kedua, buat dompet Pi, selesai. Yang ketiga, konfirmasi dompet Pi Anda, selesai. Bagi yang belum mengikuti langkah ini, silakan diklik video tutorial yang ditunjukkan linknya di tanda panah berikut ini. Kamu selesaikan dulu, baru kita masuk langkah yang keempat, yaitu berkomitmen pada konfigurasi penguncian. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah daftar periksa mainnet ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Setiap langkah yang sudah selesai itu warnanya bakalan hijau guys. Jadi yang masih ungu ini yang masih belum selesai ya. Nanti langkah selanjutnya itu adalah migrasi ke mainnet. Kemudian ada langkah yang ketujuh, kirim aplikasi KYC Anda. Baru nanti kita ke tahap-tahap selanjutnya. Ya, kita selesaikan satu dulu ya. Kita coba selesaikan langkah yang keempat, yaitu berkomitmen pada konfigurasi penguncian. Kamu klik aja mulai. Ya, silakan dibaca. Configure lockup setting. Konfigurasikan pengaturan penguncian. Kunci sebagian dari saldo yang dapat ditransfer ke mainnet Anda untuk meningkatkan laju penebangan Anda. Ya, pengaturan penguncian mengikat pada saat komitmen, yang berarti penguncian tidak dapat diturunkan sebelum transfer pertama Anda ke mainnet. Ya, secara otomatis mengunci sebagian dari saldo yang dapat ditransfer ke mainnet berdasarkan komitmen. Pi saya akan terus dikunci pada tingkat ini untuk transfer mainnet di masa mendatang kecuali disesuaikan nanti. Dan ini bisa kamu sesuaikan ya. Yang pertama, persentase penguncian. Apa kamu mau bikin 50%, mau 25%, atau mau 100%. Tapi kalau semakin tinggi persentase pengunciannya, itu kamu lihat nih angkanya yang di bawah ini berubah ya guys ya. 108, 120. Kalau 200% belum tersedia ya. Kalau 50%, perkiraan peningkatan tingkat penambangannya itu meningkat ya. Semakin besar persentase penguncian yang kamu setting, maka peningkatan tingkat penambangannya yang dihasilkan itu akan semakin tinggi. Nah, tapi kalau kamu bikin 100%, otomatis nanti selama durasi penguncian ini, misalnya kamu bikin 3 tahun atau 1 tahun, ya, selama waktu durasi penguncian itu kamu tidak akan bisa menggunakan koinnya ya, karena sedang terkunci gitu ya. Jadi kamu sesuaikan aja. Ya, kalau saya rekomendasikan kamu bikin 50% aja. Bikin 50%, durasinya ya bisa kamu 6 bulan atau 1 tahun, terserah ya. Atau mau 3 tahun ya. Ini itu tergantung kepada kamu. Kalau kamu bikin 1 tahun dengan persentase penguncian 50%, maka perkiraan peningkatan tingkat penambangan yang dihasilkan itu plus 30,10%. Tapi kalau kamu ingin lebih besar peningkatan tingkat penambangannya, kamu bisa bikin 90%. Jadi 54,19%. Apalagi kalau kamu berubah durasi pengunciannya menjadi 3 tahun, itu jadi plus 108,37% ya. Tapi kamu harus sabar selama 3 tahun itu terkunci saldo Pi-nya. Oke, karena saya tidak termasuk orang yang begitu sembarangan nunggu 3 tahun, jadi saya bikin pengunciannya cukup kalau 6 bulan terlalu kecil ya, tambah 27. Ya saya bikin 1 tahun aja lah. 1 tahun aja, nanti setelah 1 tahun baru bisa di ini ya, konfigurasi pengunciannya itu terbuka. Ya, durasinya bikin 1 tahun, persentase pengunciannya sepertinya bikin 50% aja ya. Atau 6 bulan, 15% terlalu kecil ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba aja 6 bulan ya. Kamu tidak harus mengikut setelan yang ini, terserah kamu mau berapa. Saya coba dengan persentase penguncian 50% dengan durasi penguncian 6 bulan. Oke. Kalau sudah yakin rasanya, klik terapkan ya. Kamu tidak harus ikut yang ini ya. Bahkan ada kebanyakan pionir yang lain itu merekomendasikan persentase pengunciannya itu 50%. 50%, udah betul. Durasi pengunciannya banyak yang bikin 3 tahun ya. Bahkan ada yang 90% juga. Jadi tingkat penambangannya jadi lebih meningkat gitu. Tapi karena ini saya adalah akun untuk belajar, kita nggak tunggu lama-lama aja ya. Kita bikin aja persentase pengunciannya 50% dengan waktu 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan baru kita setting baru ya. Ini untuk 6 bulan setelah terbuka pengunciannya kita bisa transfer ke mainnet. Nanti di setting yang baru lagi untuk persentase penguncian dan durasi penguncian yang selanjutnya. Oke, sudah kita setting. Sekarang tinggal klik terapkan. Konfirmasi komitmen dengan mengetuk commit lockup.
konfigurasi penguncian Anda akan segera meningkat dan tidak dapat diturunkan sebelum transfer mainnet Anda berikutnya. Anda yang ditunjuk untuk penguncian tidak dapat ditarik sampai durasi penguncian berakhir. Hanya konfigurasi penguncian yang berkomitmen yang dapat mulai menerima hadiah penguncian berdasarkan saldo seluler Anda. Oke, kita klik commit lockup. Ya, berhasil. Pengaturan penguncian diperbaharui. Oke, kita kembali ke menu sebelumnya, kita back aja, kita lihat. Ya, langkah keempat selesai ya. Berkomitmen pada konfigurasi penguncian selesai. Langkah kelima, amankan akunmu juga sudah selesai. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas langkah ke-6 untuk daftar periksa ke mainnet ini. Langkah ke-6 yaitu migrasi ke mainnet. Tapi kita pisah aja videonya biar video ini nggak kepanjangan. Bagi yang belum tahu tentang apa itu P-Network, ya kamu bisa lihat tutorialnya, ada playlistnya. Di deskripsi saya berikan link ke playlistnya, itu kamu bisa belajar dari nol, dari dasar, dari awal, untuk pemula, untuk newbie, yang gaptek sekalipun, kalau kamu ikuti video itu, bakalan ngerti ya, karena dijelaskan secara rinci. Jadi silakan dilihat linknya di kolom deskripsi di video ini, atau nanti di akhir video juga ada linknya, atau kamu klik aja di tautan yang ditunjukkan oleh tanda panah di atas ini. Oke guys, sekian dulu tutorial untuk kali ini. See you on the next video. Ruthless.